Izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'dah. Bapak Al-Ustaz Abdul Mukid yang kami hormati, Bapak Imam Khotib Bilal Karim yang sama-sama kami hormati, Bapak Ketua DKM beserta pengurus yang kami hormati, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Barakah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini kita sama-sama dapat hadir dalam rangka yaitu sholat subuh berjemaah dan kajian subuh pelaks. Selawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan dan kita sampaikan kepada junjungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau sehingga di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian subuh kita pagi ini diisi oleh Bapak Abdul Mukid yang insyaallah lagi disampaikan beliau. Untuk mendapatkan berkah dari apa yang kita laksanakan pada pagi ini, marilah kita mengucapkan dimulai dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai kajian subuh ini dengan kepada Pak Ustadz, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa man sara ala nahjihi wa iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi yang dingin kita masih diberikan kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Mudah-mudahan kita semua dirindukan oleh surga. Ya, amin. Dirindukan surga. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Abbas, qala Rasulullah SAW, orang-orang yang dirindukan surga. Al-jannatu mustaqatun bi arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang-orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang-orang yang memberikan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sedang berpuasa semuanya. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala apabila memerintahkan sesuatu kepada hambanya, itu kalimatnya tidak ada kalimat untuk cepat-cepat, untuk bergegas segera. Kalimatnya biasa, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga wajib dilakukan. Allah Subhanahu wa taala misalkan memerintahkan kita untuk berpuasa. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Allah memerintahkan kita tentang puasa. Kutiba alaikumus shiyam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk haji. Itu pun bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan diwajibkan bagi kalian itu untuk berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan jalan ke sana. Kemampuan ini ada dua, kemampuan secara finansial, harta, kemudian kemampuan secara fisik dan jiwa kita. Tetapi jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ayat atau dalil atau perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari maghfirah, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu kalimatnya untuk segera, bergegas. Dalam surat Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya. Wasari'u, bersegeralah, cepatlah, ya. Bersegera ila maghfirah, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Min rabbikum, yaitu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha samawati wal ardh, dan surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berubah dari yang toleh menjadi soleh, jadi yang sebelumnya berdosa menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal itu langsung masuk surga, dan belum tentu pendosa itu tiba-tiba langsung masuk neraka. Orang-orang yang beramal itu bisa jadi dia terjerumus kepada dua hal. Yang pertama riya. Apa itu riya, Bapak Ibu? Riya dari kata ro'a, ya, ingin dilihat orang lain, ingin dipuji, berpamer dengan sesuatu, ibadahnya ingin dilihat. Kemudian yang kedua, sombong. Sombong ini bahaya sekali. Maknanya batalul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu orang-orang beramal bisa terjerumus dalam dua hal itu. Kemudian bisa jadi orang-orang yang berbuat dosa, walaupun dia dosanya itu termasuk dosa besar, tetapi kalau dia benar-benar bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia insya Allah akan diampuni karena Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. At-Tawwab artinya yang maha memberi taubat, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik. Ini kita ceritakan kisah sebelum Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari riwayat. Kemudian Rasulullah bercerita, telah terjadi sebelum kalian ada seorang laki-laki, Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita ini.
laki-laki ini telah membunuh orang 99 orang dibunuh sama dia. Setelah perbunuhan 99 orang ini, dia ingin kembali bertobat. Ingat ya, Allah Subhanahu wa taala pergi mencari seseorang yang alim. Dikasih tahu di sana ada rahib dari Bani Israel. Dia datang ke sana ingin bertaubat. Wahai rahib, saya ingin bertaubat. Apakah taubat saya diterima? Kata rahib tersebut, tidak. Langsung dikeluarkan pedang, ditebas. Lengkap menjadi 100. Kemudian berikutnya dia masih berusaha untuk bertaubat. Mencari lagi seorang ulama, ditanya, saya telah membunuh 100 orang, apakah taubat saya diterima? Iya, diterima. Kamu harus meninggalkan desa kamu yang buruk itu dan kamu pergi ke tempat desa yang lebih beriman. Di dalam perjalanan dia ternyata dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat rahmat dan malaikat adab, malaikat rahmat dan malaikat yang mencabut nyawa ini berselisih tentang dua seseorang ini. Apakah dia masuk neraka atau masuk surga? Diterima taubatnya atau tidak? Ya, karena dia berpikir maka adab ini dia belum bertobat, belum sampai ke desa yang orang soleh ini. Tetapi malaikat rahmat dia sudah mendekati, sudah jauh dari tempat desa yang buruk ini. Datang malaikat Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Ini coba diukur mana yang lebih dekat kepada keduanya. Apakah dekat kepada yang desa buruk atau dekat kepada desa yang lebih baik? Maka diukur ternyata lebih dekat kepada desa yang lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa itu. Kemudian jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ada kisah lagi tentang perbuatan orang yang berdosa di zaman Rasulullah. Ya, ada dua di zaman Rasulullah ini pezina. Pezina itu termasuk dosa besar. Pelakunya apabila dia muhsan ini adalah seseorang sudah menikah, sudah berkeluarga, bersuami istri, ternyata dia berbuat zina, maka dia dirajam. Ya, dirajam itu dikubur setengah badan, kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia. Itu namanya dirajam, dikubur di tengah lapangan. Semua orang boleh melempar sampai meninggal dunia. Nah, ini kisah sahabat. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan syariat rajam itu ada. Jadi ini ada seseorang dari sahabat Rasulullah namanya Ma'is bin Malik. Dia berbuat dosa dan dia ingin menebus dosa tersebut, berbuat zina tersebut, datang Rasulullah. Ya Rasul, sucikan saya. Ya. Rasul berkata, apa ini? Silakan kamu pergi dan bertobat. Ya. Rasulullah tidak langsung melaksanakan pergi atau bertobat. Sampai datang 4 kali kepada Rasulullah. Rasulullah pun tidak mengiyakan untuk dirajam, tetapi tanya kepada sahabat, Ma'is bin Malik ini dia sedang baik-baik saja atau sedang gila? Sedang baik-baik saja ya Rasulullah. Ditanya lagi, apakah sedang dia mabuk atau tidak? Tidak ya Rasulullah. Ya sudah. Kalau begitu siapkan tempat untuk dirajam. Sahabat berselisih setelah ini. Setelah Ma'is bin Malik ini meninggal dunia, sahabat berselisih tentang apakah taubatnya diterima atau tidak. Apakah dia termasuk ahli pendosa atau sudah mendapatkan taubat? Rasul bersabda, "Istaghfiru li Ma'is." Minta ampunlah kepada Ma'is. Sesungguhnya Ma'is ini sudah diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia ingin memberi syafaat
kepada kaumnya, maka semuanya itu bisa tersyafaat oleh manis. Ya, luar biasa sekali. Termasuk juga sahabiah dari Ghamidiyah, dari desa sebelah Madinah. Ini adalah wanita. Wanita ini datang pada Rasulullah, dia sedang dalam keadaan hamil. Rasul, saya ini berzina. Pulang dulu, lahirkan dulu anak kamu, balik lagi. Setelah lahir, ya Rasul, ini anaknya sudah lahir, tolong tegakkan untuk dirajam. Ternyata pulang dulu, susui dulu sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun ternyata datang lagi. Berarti memang wanita ini benar-benar menghapuskan dosanya. Setelah 2 tahun ini, ya Rasul, anak ini sudah bisa makan. Ya sudah, Rasulullah menegakkan hukum rajam tersebut, dan hal tersebut dikasihkan kepada sahabat yang lainnya. Maka dari itu sahabat sekalian, jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat-taubat yang ingin mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ya, dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya kalian itu, wahai manusia, berbuat salah di siang dan malam, dan aku akan mengampuni seluruh dosa tersebut. Kita ini apabila berbuat dosa misalnya 1000, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan rahmat, menyiapkan taubatnya itu lebih daripada 1000, lebih banyak daripada perbuatan dosa kita. Jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyari'u ila maghfirah, atau sabiqu, dalam ayat lain sabiqu, saling berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk selalu berbuat kebaikan. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran dalam surat Al-Imran ayat 133. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk segera bertaubat, untuk segera beramal, bertaubat meninggalkan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dari zaman dulu, termasuk para nabi, itu ada juga kesalahan, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Dan doa-doa yang termaktub dalam Al-Quran itu adalah doa-doa yang Allah ridhoi. Doa Nabi Adam, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tidak luput dari dosa, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni itu. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk segera mengambil taubat itu. Allah Subhanahu wa taala, kita ini apabila mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan cepat lagi mendekat kepada kita. Man taqarraba minni shibran, barang siapa yang mendekat kepadaku 1 jengkal, taqarraba minni dhira'an, Allah Subhanahu wa taala akan mendekat 1 hasta. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarraba minni ba'an, barang siapa yang mendekat kepadaku 1 hasta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat 1 depan. Wa man taqarraba minni masyan harwaltu ilaih, barang siapa yang mendekat kepadaku itu dengan berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih cepat untuk mendekat kepada orang tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan yaghfiru dzunuba jami'an, akan mengampuni dosa-dosa bagi orang yang ingin bertaubat. Kemudian jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dalam riwayat Rasulullah bersabda, jarak antara bumi dan langit pertama itu perjalanan 500 tahun. 500
tahun. Langit ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap jarak langit itu 500 tahun. Ada lagi tingkatan langit yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala siapkan sedemikian rupa surga. Yang bikin kita tertegun, kita mikir kalau kita tidak masuk, kita tidak mendapatkan skapling atau secuil dari surga ini, maka kita menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Pelajaran yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk bersegera karena kita sedang dikejar dengan 2 hal. Yang pertama, kita sedang dikejar dengan ajal kita. Kita tidak tahu ajal kita. Kita yang telah lewat sudah, itu telah terjadi. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang akan datang kita tidak juga tahu bagaimana yang akan terjadi. Yang tahu adalah kita adalah saat ini. Saat inilah yang kita untuk beramal, untuk mengukir bagaimana kehidupan kita. Kemudian kita sedang dikejar oleh kesempatan. Kesempatan tidak terjadi 2 kali. Maka dari itu taubat segera dilakukan. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bulan Ramadan ini sangat luas sekali, dari awal sampai akhir. Itu adalah di mana syahrul siyam juga syahrul maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala itu membebaskan orang-orang dari api neraka. Ya. Jadi dalam hadis lain itu indal fitri, ketika berbuka, Allah Subhanahu wa taala bebaskan orang-orang tersebut dari neraka. Rilis orang-orang tersebut. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi pada setiap hari, setiap malam. Orang-orang yang terbebas dari neraka. Tetapi tidak semuanya. Orang-orang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan. Jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita cara minta ampun Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari ampunan itu dimanapun dan kapanpun, tidak mengenal waktu. Kita sedang berjalan, kita sedang duduk, kita sedang berbaring, kita sedang safar di tempat-tempat mustajab atau di waktu-waktu mustajab, kita meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan tidak tahu Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian yang kedua, ampunan ini kita butuhkan. Kita butuhkan ketika di dunia, dan kita sangat butuhkan lagi ketika di akhirat. Kalau kita di dunia ini minta ampun Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang, hidup menjadi lapang, kemudahan akan terjadi. Di akhirat juga begitu. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, mereka butuh doa dari kita, butuh ampunan, butuh didoakan. Maka yang terjadi, orang pertama kali meninggal dunia adalah didoakan tentang ampunan, yaitu ketika disolatkan doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu sampai akhir, wa asfar lahu waghsilhu bil ma'i wasajjil wal warad wa naqihi min khutaya wa min kasabul abyad min nas wa abdil daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi faqihi min al-qabri wa adzaban nar. Itu minta ampunan
kita meminta ampun untuk kita sendiri, mungkin ampunan itu sulit sendiri, kebaikan untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita minta ampun untuk kita, untuk seluruh kaum muslimin, maka setiap kaum muslimin itu kita akan mendapatkan kebaikan. Setiap, berarti kalau dihitung sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan orang-orang yang setelah kita atau orang-orang yang masih hidup, kita berikan ampunan. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bisa juga wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk bertaubat. Allah apabila kita sering berdoa, ibarat kita mengetuk pintu seseorang, pintu rumah seseorang, maka kita harus sering-sering berdoa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering ketuk pintunya sekali, tidak dengar, mungkin dia lagi sibuk di dalam. Tapi kalau kita sering ketuk, pasti dia akan beranjak dan melihat siapa yang mengetuk. Begitu pula ibarat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan tersebut. Tetapi doa itu juga ada penghalang. Ya. Penghalang doa tidak terkabulkan. Ini perlu juga kita ketahui, termasuk harta kita, termasuk makanan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang itu sedang perjalanan, rafa'a yadayhi, ya Rabb, ya Rabb. Ya, dia mengangkat tangannya, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi menjadi wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa ana istajabu lahu. Dia memakan dengan makanan yang diharamkan. Pakaian dia yang dia dapatkan dari sesuatu yang diharamkan. Tubuhnya tumbuh dengan gizi yang diharamkan. Fa'anna istajabulah. Bagaimana dia akan diampuni dari dosa-dosa tersebut? Bapak Ibu yang sekalian, Allah Subhanahu wa taala, demikian singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita bimbingan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat ini sangat kita butuhkan di dunia maupun di akhirat. Karena orientasi kita adalah akhirat. Apa yang terjadi di dunia ini adalah sesuatu ujian atau sesuatu hal untuk kita beramal saja. Kita tidak risau dengan tubuh kita, tidak perlu risau dengan tubuh kita, tidak perlu risau dengan kita tidak ganteng, kita tidak kaya, kita tidak memiliki kesempurnaan. Karena orientasi kita bukan orientasi dunia. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang dikatakan maju, negara-negara maju, contohnya negara Jepang, negara Korea, mereka sangat memperhatikan tentang tubuh itu karena orientasinya bukan akhirat. Mereka kalau hidungnya pesek, dimajukan, matanya sipit, dibelokkan, tubuhnya gemuk, dikuruskan. Kita bukan ke sana orientasinya, karena jasad yang kita miliki adalah jasad sementara. Jasad sementara ketika di dunia. Jasad yang kita pakai ini sekarang ini jasad kita untuk beramal di dunia saja. Nanti di akhirat beda lagi. Beda lagi jasad kita. Jasad kita nanti akan besar, akan ganteng semua, akan cantik semua, tubuhnya seperti Nabi Adam semua, besar-besar semuanya. Maka dari itu kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertaubat. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu disiapkan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Ya.
Takwa itu bagaimana? Al-khawfu minal jalil wal amal bitanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut itu maka dia akan ikhlas beramal dan menyiapkan kehidupan ini. Wal amal bitanzil, dia beramal dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan mengikuti Rasulullah. Wal qana'atu bil qalil, dia qanaah itu menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa untuk rezeki dan lain sebagainya. Wal isti'dadu li yaumir rahim, mempersiapkan hidupnya untuk kehidupan akhirat yang kekal. Kita ini ibarat singgah di sebuah bandara yang sangat megah. Kita sedang duduk di sana menikmati bandara umum, takjub kita. Tapi kita tujuannya bukan bandara itu. Tujuan kita adalah tempat tujuan di mana kita akan sampai. Kalau kita ingin mudik ya kita sampai tujuan kampung halaman kita, atau kita sedang pulang berarti tujuan kita tempat pulang kita. Itulah dunia. Dunia adalah singkat. Tidak ada tempat untuk kekal di dunia ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk menjalankan kebaikan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah tadi kajian subuh yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Mungkin dari para jemaah Bapak Ibu mungkin ada yang perlu dikonsulkan atau disampaikan, silakan kami beri kesempatan 3 penanya dulu. Silakan Pak. Terima kasih. Kami akan menanyakan apa yang dikatakan oleh Ustaz tentang taubat tadi. Kalau perbuatan taubat ini bagaimana sebaiknya? Apakah harus diikuti dengan sholat atau cukup dengan astagfirullahaladzim? Yang kedua, dan seterusnya kaitannya itu, kalaupun kita sudah bertobat, terus masih mikir-mikir, misalnya tadinya kita berdosa memukul seorang dengan tangan, tapi setelah itu kita tobat, tapi dalam pikiran kita kenapa nggak dipukul sama kayu, tapi kita nggak melakukan lagi, cuma demikiannya saja. Apakah itu bisa diterima tobatnya karena mikir-mikir yang negatif itu? Dan kira-kira cirinya apa yang di dalam diri kita itu kalau tobat kita itu diterima? Yang kedua, ini ada sering kita mengirimkan pahala kepada kaum muslimin. Nah, di sini ada khususnya kepada sang pemilik kita atau keluarga kita. Nah, ini bagiannya itu bagaimana? Yang umum dengan yang khusus. Apa yang umum ini dapat 10%, sehingga yang khusus dapat 90%. Misalnya, saya kirim Fatihah kepada kaum muslimin dan muslimat, khususnya orang tua kami si A, si B. Nah, ini bagiannya ini bagaimana ini? Yang umum ini dapat berapa, yang khusus dapat berapa? Apakah tidak bagi atau sama-sama? Yang ketiga tentang besarnya kita itu tadi. Katanya tadi Ustaz kami terakhir tadi bahwa kita akan besar seperti Nabi Adam. Apakah seluruhnya kita besar seperti itu? Apa ada yang lebih besar lagi atau ada yang lebih kecil lagi? Karena kami pernah dengar tadi Ustaz bahwa ketika seorang sombong, jika di akhirat nanti, maka dia badannya akan lebih kecil seperti semut, sehingga dia akan takut kepergian. Apa semuanya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, jadi itu tadi 3 pertanyaan, jadi langsung aja. Kalau ada pertanyaan sesi selanjutnya. Yang pertama tadi apa Pak? Tadi yang pertama
cukup astagfirullahaladzim atau harus diikuti dengan sholat, Pak Ustaz? Ya. Iya. Taubat, apabila taubat kita tergantung dosanya, ya, tergantung dosanya. Kalau dosa tentang kemaksiatan kita sendiri, maksudnya kita berbuat dengan bermaksiat mata atau bermaksiat untuk menzalimi kita sendiri, maka kita ucapkan dengan istighfar. Kemudian berikutnya kita tidak mengulangi mengulangi dosa tersebut. Pertama ada penyesalan, ya. Kedua tidak mengulangi. Ketiga harus diiringi dengan amalan kebaikan. Amalan kebaikan ini banyak macamnya, bukan hanya sholat. Misalkan kita berbuat dosa, tapi jangan terus-terusan. Kita dosa, kita berjanji pada diri kita, kalau saya berbuat dosa, saya akan menginfakkan harta di jalan Allah segini. Kita berjanji, awalnya kita ingin tidak berbuat maksiat. Ternyata di tengah jalan kita dapat godaan lagi. Maka kita berjanji, maka kita akan sedekahkan seberapa, atau kita akan sholat, atau akan berjamaah di masjid selama segini. Jadi kita harus ada motivasi dari kita, ada konsekuensi yang kita bentuk sendiri. Kalau saya berbuat dosa begini, saya akan melakukan kebaikan begini. Nah, itu sebuah bentuk mengiringi dosa dengan kebaikan. Dosa dengan kebaikan. Di situ akan lebih utama. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang pembagian khusus dengan umum, Fatihah secara umum khususnya. Iya. Iya. Tergantung orangnya yang mendoakan, Pak. Ya. Kalau kita mendoakan ke orang tua kita, ya berarti kita untuk orang tua kita. Tapi kalau kita mendoakan untuk banyak orang, berarti kita akan mendapatkan kebaikan banyak orang. Ya. Sama, persentasenya sama. Tidak ada khusus dan umum, sama. Ya. Sama saja. Tetapi memang kita harus lebih sering mendoakan keluarga kita, terutama kedua orang tua kita, karena orang tua kita adalah mereka yang telah mendidik kita, yang menjadikan kita beriman, yang menjadikan kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah kedua orang tua kita. Maka tidak lupa dalam doa-doa kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Maka ada doa Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli, ampuni dosa saya dan kedua orang tua saya. Baru kalau ingin mendoakan kaum muslimin juga lebih baik sebenarnya. Lebih baik karena itu kebaikan-kebaikan akan terkumpul ke kita. Semua orang akan terkumpul ke kita. Maka potensi untuk menjadi terkabul doa itu lebih besar. Kemudian yang ketiga tadi, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di akhirat itu berbeda-beda, betul. Berbeda-beda. Kalau dia beriman menjadi ahli jannah sama. Ya, sama semuanya. Sama dengan Nabi Adam. Kullu may yadkhulul jannah ala surati Adam. Seluruh yang masuk surga itu bentuk fisiknya sama dengan Nabi Adam. Ya. Situ nadhirah 60 hasta, yaitu 30 meter. Satu hasta kan setengah meter begini. Tetapi kalau dia ahli maksiat atau dia orang kafir, itu sesuai. Ada yang kecil sejuta itu sudah semua tadi, ada yang besar, sangat besar sekali, ada yang besar biasa, tergantung dosa yang dia perbuat. Ada yang giginya sebesar gunung Uhud, gigi gerahamnya. Ada yang pundak
pundak begini itu perjalanan 7 hari. 7 hari sini sampai mana? Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Ya, seorang itu besar sekali berarti. Ya, kalah sama ahli surga cuma 30 meter paling setinggi kelapa atas tower. Tapi ahli neraka besar sekali. Untuk apa? Liyadzuqul azab, merasakan azab. Yang kecil pun juga sama. Gitu, untuk merasakan azab. Ya. Ada yang lain Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, saya pernah membaca surat Al-Baqarah ayat 46 bahwa setiap masing-masing kamu akan diminta pertanggungjawaban dan tidak akan ada yang menolong. Kita tidak akan menolong. Nah, dalam surat itu kemudiannya kan kita itu kan nanti minta pertanggungjawaban kepada masing-masing dalam Al-Baqarah itu. Tetapi dalam surat At-Tur ada yang mengatakan juga kalau anak habis Quran dia bisa membantu. Nah, kalau dihubungkan dua ayat ini bagaimana Ustaz? Yang kedua, saya di juz 13 surat Ar-Ra'd kalau nggak salah, kita itu akan dimasukkan ke dalam surga Adn. Kemudian akan dipertemukan dengan zuriat dan keturunan dan nenek moyang kita. Sedangkan banyak pada saat Ustaz mengatakan kita akan bertemu bidadari. Nah, bagaimana hubungan ini Ustaz? Kita kan nanti di situ kalau itu nanti ditemukan dengan nenek moyang kita, dengan istri kita, dengan zuriat keturunan. Dan malaikat pun mengatakan dengan Assalamualaikum. Terima kasih untuk penjelasan. Tadi kaitannya tentang kita di akhirat itu kita akan dipertanggungjawabkan amal kita dan tidak akan ditolong sama orang lain. Tapi ayat lain mengatakan ada yang lainnya itu bisa menjadi syafaat. Jadi memang di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala kita akan dihisab sendiri. Maksudnya sendiri itu dihitung amalannya sendiri. Tetapi juga kita akan mendapatkan pertolongan dari yang lain-lainnya. Amalan yang berupa amal ibadah kita. Bisa jadi amal ibadah kita, bisa jadi juga syafaat dari orang lain. Banyak yang mengatakan itu, termasuk keluarga, termasuk sahabat, ya, termasuk orang-orang yang dulu dekat ketika di dunia itu. Orang tua, anak bisa memberikan syafaat kepada orang tua, ya. Atau dia teman bisa memberikan syafaat kepada teman yang lainnya. Itu bisa diadukan ke Allah Subhanahu wa taala, kok teman saya begini di akhirat nanti. Ya wallahu alam bagaimana kejadian nanti di akhirat. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang ya keturunan surga dan semua keluarga itu bisa berkumpul dan di sana ada bidadari. Di surga itu tidak ada sifat iri, tidak ada sifat benci atau dengki atau cemburu. Nah, maksudnya cemburu, tidak ada sifat cemburu. Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan kenikmatan itu dan tidak ada sikap belas kasih terhadap orang-orang kafir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nanti di surga, mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala berikan surga, kita bisa melihat ahli neraka, Ibu sekalian. Ya. Kita bisa melihat
di bawah ahli neraka. Orang sedang disiksa, kita nggak ada perasaan sedih. Sama kayak orang-orang kafir sekarang yang menyiksa kaum muslimin, ada perasaan sedih nggak? Senang mereka, Bapak Ibu sekalian. Mereka membunuh orang-orang di Palestina, senang mereka, tertawa-tawa. Sama nanti kita di akhirat, kalau kita sedang di surga melihat orang-orang kafir disiksa, wah mereka dulu begini, sekarang disiksa begini. Termasuk tadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga. Allah Subhanahu wa taala jadikan istri kita, kemudian ditambah dengan kenikmatan-kenikmatan lainnya seperti bidadari. Nanti ibu-ibu ini menjadi ratu para bidadari. Masya Allah. Ya, tidak ada sifat kebencian. Kenapa bisa begitu? Bisa menjadi ratu? Karena alasannya begini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bidadari itu memang langsung itu salah seperti itu. Tapi kenapa para wanita di dunia yang beriman dan solehah itu menjadi lebih cantik, lebih mulia daripada bidadari? Karena dia telah beramal, telah menjadikan dirinya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada proses di sana. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala lebih ditinggikan derajatnya daripada para bidadari yang lainnya. Jadi sekarang ini di surga belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk ke surga. Kapan manusia masuk surga? Nanti akhirat. Tapi ada orang-orang yang khusus itu bisa melihat surga, yaitu para syuhada. Para syuhada adalah orang-orang yang meninggal dunia di dalam peperangan, ya. Para anbiya termasuknya, dan orang-orang yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berada di tembolok, apa tembolok itu? Paruh tembolok burung hijau. Dia terbang ke surga kemana saja. Jadi bisa melihat surga. Oh, saya tempatnya di sini. Ya, itu bisa keluar masuk ke dalam surga. Tetapi secara jasad dan ruh itu secara ruh saja yang masuknya. Tetapi kalau secara jasad dan ruh nanti suatu saat surga itu akan sibuk dengan orang-orang yang akan masuk surga. Sekarang masih lengan, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan izin dibukanya surga itu oleh Rasulullah. Sekarang memang dibuka karena sekarang ada amalan, yaitu bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala untuk membuka surga. Ya, bukan lainnya bukan. Ya, Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz tentang zina ini tadi. Apa benar yang sering saya pernah dengar ini? Kalau seseorang itu berzina, apakah ia minta ampun itu dia harus setelah anaknya lahir? Apakah dia ini harus melaksanakan nikah lagi, Pak Ustadz? Saya pernah dengar, setelah anak ini lahir, dia harus nikah lagi untuk membersihkan dirinya. Terima kasih, Pak Ustadz. Apabila orang ini berzina, ini yang menjadi korbannya adalah wanita, dan korbannya wanita. Dia sedang hamil, disuruh orang tuanya, kamu nikah segera, biar tak malu orang tuanya. Jadi dinikahkanlah dia dalam keadaan hamil. Apakah nikahnya sah? Jumhur ulama mengatakan itu adalah sah. Tidak perlu nanti dia nikah lagi. Ya, para Imam Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi itu tidak perlu nikah lagi setelah dia lahir. Jadi walaupun dia
menikah dalam keadaan hamil, karena ini kan dia hamil bukan hamil dalam keadaan sah, ya. Dia karena dia berbuat zina, maka dia nikahnya sah, tetap sah. Tidak perlu kata jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi itu sah nikahnya. Tidak perlu nanti setelah dia lahir anaknya nikah lagi. Tetapi kalau mazhab Hambali memang harus nikah lagi setelah lahir. Tapi ini yang jadi catatan. Pertama, anak ini tidak boleh dinasabkan dengan bapaknya. Pertama. Yang kedua, apabila bapaknya yang menghamilinya sebelum nikah ini meninggal dunia, tidak mendapatkan warisan, ya. Mungkin kalau hadiah dihadiahkan mungkin ya terserah bapaknya. Saya hadiahkan kami sebelum nikah dunia ya dikasih katanya. Yang ketiga, dia tidak boleh menjadi wali bagi adik-adiknya. Tidak boleh menjadi wali adik-adiknya. Ya, misalkan dia punya adik perempuan, ternyata bapaknya sudah meninggal dunia, kan yang menjadi wali kan kakaknya. Nah, kakaknya ini karena tidak hubungan sah, maka dia tidak boleh untuk mewalikan. Kemudian dia tidak boleh dinasabkan, nah, maka harus dinasabkan dengan ibunya, gitu. Tetap sah, nah, kecuali mazhab Hambali harus menikah lagi. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Yang ibu, bukan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar misalnya anak yang lahir di luar nikah itu kalau anaknya perempuan, Ya. walaupun ibunya sudah menikah, tapi yang bapak ini tidak boleh menikahnya. Betul. Walaupun itu benar-benar bapaknya biologis memang dia. Ya, betul. Itu kan apa benar? Ya. Ya, itu apabila anaknya perempuan. Anaknya perempuan. Perempuan ini harus ada wali. Makanya dalam nikah itu harus ada wali. Ada wali, ada mahar, ada saksi, ada akad. Itu yang menjadikan pernikahan itu sah. Nah, salah satu ini misalkan wanita nikah. Dan nikah dan wanita ini dia dulu aslinya adalah bukan bapak biologisnya, bukan bapak nikah aslinya. Maka walinya bapaknya tidak boleh menikahkan anaknya. Itu betul. Tidak boleh menikahkan anaknya hasil perbuatan zina tersebut, kecuali laki-laki. Kalau laki-laki tidak perlu wali. Ya, laki-laki itu mau menikah di luar negeri sana sendirian itu boleh, ya, boleh. Gitu. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Berarti balik ke wali hakim. Ya, ke wali hakim, kembali kepada wali hakim. Ya. Kalau anak perempuan itu tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya walaupun memang itu betul bapaknya kandung. Andai kata ini barangkali sekarang ini kan banyak terjadi. Andai kata itu terjadi, bapaknya yang menjadi wali, apakah pernikahan itu sah atau tidak? Ya. Makanya di sini perlunya sebelum adanya pernikahan itu harus dicari benar-benar apakah dia bapak kandung, bapak asli hasil pernikahan atau tidak. Kalau yang menikahkan orang lain nggak tahu, nggak tahu kalau dia itu bapak bukan bapak aslinya. Karena tidak tahu hal itu, ya dia tetap sah saja. Tetapi yang berdosa bapaknya adalah bapaknya yang berdosa. Bapaknya dia bukan bapak hasil sah pernikahan sah,
dan dia tidak memberitahu juga kepada hakim, kepada orang-orang yang menikahkan, kepada yang lainnya, maka itu yang berdosa kembali kepada bapaknya. Gitu. Pernikahan tetap sah dan itu menjadi berdosa bagi yang mengetahui. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Betul, banyak terjadi. Iya, betul. Orang-orang yang ternyata misalnya ini memang betul-betul bapaknya. iya. Tapi nanti setelah itu dia nikahnya bapaknya tadi anak itu setelah dinikahkan setelah terjadi kehamilan 5 bulan. Iya. Iya. Dalam fikih itu anak dikatakan sah menjadi anak biologis dia itu adalah dia hamil selama 6 bulan. Itu minimal sekali. Kalau dia 6 bulan kemudian lahir, maka itu bisa jadi dia anak dia. Tetapi kalau kurang 5 bulan lahirnya, itu bisa dipastikan bukan anak dari pernikahan yang sah. Ya. Karena dalam ayat Quran, hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hamil dan sampai menyampingnya itu 30 bulan. 30 bulan. Kalau menyapih, berapa tahun menyapih, Pak? 2 tahun. Berapa bulan? 24 bulan. Berarti sisanya 6 bulan. 6 bulan ini para ulama mengatakan inilah batas minimal orang tersebut hamil dari pernikahan yang sah. Kalau kurang dari itu bisa jadi dia sebelumnya sudah hamil duluan. Nah, itu menjadi perhatian kita bersama. Ya. Karena sangat urgen sekali dalam hal ini. Jadi kacau balau nanti nasabnya jadi kacau. Dengan Bapak Ibu sekalian, ya. Waalaikumsalam. Kembali ke konteks taubat, kalau masuk ke perkawinan dan konten tadi dus-dus Yang pertama tadi, bagaimana kita tahu taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana kita tahu? Yang kita tahu adalah yang pertama adalah kita ini merasa sudah berubah atau belum? Berubah menjadi baik atau belum? Sudah melangkah dari yang buruk itu ke langkah yang lebih baik atau belum? Kalau sudah mulai melangkah lebih baik, maka itu berarti hidayah masuk kepada dia. Ya. Kalau belum, ya tobat.
ya masuk ya. Ternyata belum diterima taubatnya. Tetapi walaupun begitu, mestinya dia taubat. Sering dalam waktu luntur imannya, dosa lagi, taubat lagi, tidak masalah. Yang penting dia bertaubat. Ya. Tapi kalau dia dosa bertaubat, pas bertobat dia dosa lagi, ternyata kepala saya dosa terus akan. Nah, itu ya salah. Yang penting kita berusaha, karena Rasulullah SAW itu beristighfar. Rasulullah beristighfar ya, tidak pernah tinggal satu hari itu 70 kali untuk beristighfar. Ya. Ada dulu sahabat yang berkata, ya Rasul, itu teman-teman saya mereka bersedekah dengan ini, berkah dengan ini. Saya ini yang miskin, gimana katanya? Gimana saya akan mendapatkan pahala yang besar itu? Nah, gampang. Kalian yang miskin, yang ini yang berkata, kalian bisa berzikir, kalian bisa meminta ampun, ya, dengan zikir-zikir kalian. Bisa. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu kalimatan khafifatan 'alal lisan, sakilatan 'alal mizan. Kalimat itu sangat ringan sekali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu sangat ringan di lisan. Sakilatan 'alal mizan. Ditimbang Bapak Ibu sekalian berat itu. Nah, maka dari situ orang-orang yang tidak memiliki harta, misalnya dia diberikan ujian dengan harta, maka dekatkan diri dengan banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan bisa menyaingi. Belum tentu yang banyak harta itu akan langsung masuk surga karena berbuat baik. Karena yang banyak harta ini akan dihisab. Hisabnya lama. Kenapa yang masuk surga paling duluan itu orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah? Karena yang dihisab sedikit, ya, dia akan duluan. Orang-orang yang mempunyai harta yang banyak, maka dia akan dihisab dulu semua hartanya. Untuk apa digunakan, bagaimana dia mendapatkan dari sana. Gitu. Bapak Islam yang lain? Pas. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kajian subuh yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Mutin. Mudah-mudahan menambah kuasa ilmu bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mungkin banyak kekurangan bagi kita Pak, itu saya mohon maaf. Kita tutup kajian subuh kita pagi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.